Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai teknik pencatatan observasi, checklist, participation chart, dan rating scale. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari checklist. Checklist sendiri adalah teknik pencatatan yang menyatakan keberadaan atau ketidakberadaan sesuatu. Sebagai contohnya itu seperti apabila kita akan berbelanja bulanan ke sebuah supermarket, kita membuat dulu daftar belanjaan tersebut. Dan apabila barang yang ada dalam daftar belanjaan ternyata ada, daftar belanjaan kemudian kita tandai. Barang yang ada akan diberi tanda checklist dan barang yang tidak ada akan diberikan tanda X. Selanjutnya, dalam checklist terdapat reliabilitas dan validitas checklist. Nah, dalam upaya mencapai reliabilitas yang relevan itu perlu diperhatikan dua hal penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada inter-observer reliability. Itu adalah adanya konsistensi atau stabilitas pencatatan. Pengambilan data observasi ini dilakukan oleh lebih dari satu observer yang menggunakan checklist yang sama ketika mengamati observer yang sama. Dengan kata lain, ada beberapa observer yang mengamati seseorang observer yang format checklistnya sama persis. Selanjutnya yang kedua ada intra-observer reliability. Itu adalah penggunaan teknik pencatatan checklist yang sama oleh observer yang sama dalam rentan waktu yang berbeda dan memberikan hasil sama dan akurat. Contohnya itu tentang melakukan checklist tentang agresi anak. Tingkah laku agresi itu harus didefinisikan secara jelas. Perilaku agresi yang tidak dimaksud mencangkup apa saja, sehingga ketika perilaku itu tampil, observer mengenalinya dan kemudian memberi tanda pada form checklist. Format checklist yang digunakan sama dan observer yang melakukan pengambilan data adalah orang yang sama. Nah, selanjutnya ada validitas checklist. Itu adalah bagaimana format checklist mampu mengukur perilaku, keterampilan atau karakteristik yang sesuai dengan tujuan checklist tersebut dibuat. Dalam pelaksanaannya itu seringkali sulit sekali untuk mencapai validitas dari checklist. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Nun. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis checklist. Terdapat dua jenis checklist. Yang pertama, checklist yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya perilaku yang dimaksud tanpa dibatasi waktu dan konteks. Yang kedua, checklist yang dibuat untuk mengukur ada atau tidak adanya perilaku tertentu dengan dasar norma usia. Terdapat beberapa penggunaan checklist. Yang pertama, digunakan untuk mencatat ada tidaknya suatu tingkah laku berdasarkan kriteria yang dinilai. Yang kedua, memperhatikan kemajuan dalam suatu rangkaian perkembangan. Yang ketiga, mengukur kemajuan atau progresivitas, misalnya kemajuan dalam terapi tertentu. Yang keempat, dapat digunakan sebagai suatu screening untuk melihat adanya hambatan atau keterlambatan dalam suatu perkembangan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai curriculum planning tool untuk menyusun kurikulum individu. Keuntungan checklist. Yang pertama, efisien dalam waktu dan pengerjaannya. Yang kedua, komprehensif atau dapat mencakup beberapa area perkembangan dalam suatu checklist. Yang ketiga, mendokumentasikan perkembangan. Yang keempat, merupakan dokumentasi individual untuk setiap anak. Yang kelima,
merupakan suatu ilustrasi yang jelas mengenai kontinum perkembangan. Kelemahan checklist yang pertama, tidak mencatat detail atau perincian dari suatu kejadian. Yang kedua, mungkin dibiaskan oleh observer. Yang ketiga, bergantung pada kriteria yang observable. Yang keempat, memiliki banyak item sehingga mungkin menghabiskan banyak waktu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Anin. Berikut saya akan menjelaskan tentang teknik pencatatan dari participation charts. Nah, apa itu teknik pencatatan participation charts? Participation charts merupakan teknik pencatatan yang digunakan untuk mengobservasi sejumlah individu secara simultan mengenai partisipasi mereka pada suatu aktivitas tertentu. Contoh penggunaan dari participation chart ini sendiri biasanya digunakan dalam aktivitas yang memancing keterlibatan partisipasi antar individu sebagai bagian penting dari tingkah laku yang harus diobservasi. Contoh yang paling tepat untuk penggunaan teknik pencatatan ini adalah misalnya untuk mengetahui partisipasi individu dalam suatu kegiatan diskusi kelompok atau juga untuk mengetahui partisipasi individu dalam suatu kegiatan rapat. Nah, berikutnya ada pembuatan participation chart dan format pembuatannya. Participation chart sendiri ada beberapa format pembuatannya dan saya akan jelaskan pada bagian yang pertama, yaitu ada participation charts format A. Seperti yang teman-teman lihat di tabel, di sini misalnya teman-teman ingin mengetahui partisipasi dan kontribusi individu ketika berada dalam suatu kegiatan, misalnya dalam rapat. Maka pada format ini, observer sebelumnya harus membuat terlebih dahulu definisi dari partisipasi dan kontribusi secara spesifik dan jelas. Misalnya, partisipasi didefinisikan sebagai peserta mengajukan pendapat pada saat diskusi berlangsung, sedangkan kontribusi adalah peserta mengajukan pendapat dan sesuai dengan tujuan dari diskusi yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan di atas tabel itu ada keterangan kegiatan, waktu, serta nama observer. Tujuannya adalah untuk menghindari tertukar dengan kegiatan lain atau waktu yang lain. Nah, nama observer ini ditulis di sebelah kiri sebagai peserta dan untuk sebelah kanan untuk mencatat partisipasi tingkah laku dan kontribusi yang muncul. Masih dalam penjelasan mengenai participation charts, di sini saya akan menjelaskan mengenai participation charts format B. Nah, format B ini jauh lebih simpel daripada format sebelumnya. Mengapa? Karena di sini observer hanya perlu mendefinisikan secara spesifik kontribusi dari setiap peserta diskusi. Jadi, contoh kegiatan yang kami ambil dalam participation charts ini adalah kegiatan diskusi atau kegiatan rapat. Nah, selain itu juga ada yang namanya setting khusus yang berkaitan dengan tempat duduk setiap peserta atau partisipan. Ada yang melingkar, ada yang kotak, dan sebagainya, tergantung pada kebutuhan daripada kegiatan yang akan kita observasi. Kemudian ada participation charts format C dan format D. Kedua format ini kita gunakan apabila kita ingin memperoleh data mengenai kualitas partisipasi dari setiap peserta yang akan kita amati. Nah, sebelum melakukan pencatatan, observer terlebih dahulu harus membuat definisi operasional dari kualitas-kualitas yang akan dinilainya dari peserta. Kemudian, kualitas-kualitas yang sudah didefinisikan tadi haruslah dibuat dalam bentuk kode. Contoh yang diberikan pada slide yaitu ada 3 kualitas yang akan dinilai, yaitu kontribusi relevan yang diberikan dengan kode I, kontribusi relevan yang diberi dengan kode O, dan kontribusi netral yang diberikan dengan kode strap. Nah, masing-masing kode ini akan mewakili kontribusi peserta dalam perannya sebagai peserta. Format D hampir mirip dengan format C, namun perbedaannya terletak pada format D ini hanya terbatas pada 2 kualitas yang dapat dilihat pada peserta, yaitu yang pertama facilitating contribution yang diberi dengan kode I dan interfering contribution yang diberikan dengan kode O.
Kelebihan dari teknik pencatatan participation charts ini yaitu kita dapat mengukur sejauh mana keterlibatan dari setiap peserta dalam suatu kegiatan. Sedangkan kekurangannya yaitu kita tidak dapat mendapat informasi mengenai alasan dari keterlibatan dari setiap peserta. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari rating scale. Rating scale adalah salah satu dari alat ukur observasi yang di dalamnya memuat pernyataan mengenai perilaku tertentu dengan pilihan jawaban berbentuk skala yang kontinu. Rating scale biasanya disebut dengan closed method atau metode yang tertutup, karena di dalam pernyataan berbentuk perilaku-perilaku yang berkelanjutan dengan pilihan jawaban yang menentukan frekuensi dari perilaku tersebut. Biasanya dimulai dari yang paling kecil di sebelah kiri dan berkembang ke yang paling besar di sebelah kanan. Nah, metode ini terlebih dahulu harus didefinisikan secara spesifik sehingga akan dipahami suatu kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta. Nah, contoh dari pilihan jawaban adalah seperti misalnya dimulai dengan sangat tidak setuju, kurang setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Yang kedua adalah penggunaan dari rating scale. Ada beberapa kegunaan dari teknik pencatatan rating scale. Yang pertama, dapat mengukur perilaku secara keseluruhan. Isi dari pernyataan dan jawaban rating scale yaitu mengenai perilaku dan juga dapat mengukur frekuensi dari perilaku tersebut. Sehingga hal ini dapat memungkinkan observer untuk mengetahui perilaku tersebut secara keseluruhan. Yang kedua adalah dapat mengukur perilaku-perilaku tertentu yang tidak dapat diukur secara langsung. Dan yang ketiga adalah dalam beberapa situasi asesmen, teknik ini sangat dapat digunakan karena cepat dan efisien. Dan yang keempat, teknik ini juga dapat memungkinkan untuk yang pertama, mengevaluasi clue yang lebih unik, dan yang kedua adalah mengevaluasi kesatuan dari perilaku. Yang ketiga adalah format pencatatan rating scale. Ada beberapa jenis pencatatan, yaitu yang pertama, changing alternative scale. Nah, changing alternative scale ini biasanya mengubah pilihan jawaban menyesuaikan dengan pernyataan yang ada. Jika pernyataan diminta mengenai perilaku menangis, maka pada pilihan jawaban akan ditambah kata menangis. Seperti misalnya jarang menangis, sering menangis, atau tidak pernah menangis. Nah, yang kedua adalah constant alternative scale. Seperti katanya yaitu konstan, maka tidak ada perubahan pada pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban yang biasa atau yang biasanya muncul adalah sering, jarang, tidak pernah. Sehingga itu yang sering dipakai. Lalu yang ketiga adalah descriptive alternative scale. Kalau bagian ini adalah pernyataan jawaban sedikit lebih dijelaskan. Seperti misalkan menangis sepanjang waktu, menangis setengah waktu, menangis seperempat waktu, menangis di sepertiga waktu. Nah, sehingga didapati bahwa pilihan jawaban lebih menjelaskan mengenai kondisi yang dialami oleh partisipan. Lalu yang keempat adalah graphic rating scale. Nah, pada pilihan jawaban ini biasanya tidak disediakan menggunakan pilihan berganda, namun digunakan seperti grafik, sehingga peserta akan diminta untuk menandai pada bagian yang dirasa mendekati dengan keadaan atau kondisi yang dialami, seperti misalkan tidak pernah, jarang, dan sering. Nah, peserta akan diminta untuk menandai bagian yang dirasa sesuai dengan jawaban. Lalu yang kelima adalah descriptive graphic rating scale. Nah, deskriptif ini seperti katanya deskriptif, maka kondisi akan dijelaskan secara lebih detail pada pilihan jawaban, sehingga
biasanya akan diikuti dengan ditulis dengan perilaku-perilaku yang mengikuti pada pilihan jawaban. Tapi pada penulisan atau penggambaran pilihan jawaban sama seperti graphics rating scale, yaitu menggunakan grafik. Dan yang terakhir adalah numerical rating scale. Nah, pilihan jawaban ini biasanya digunakan untuk mengukur frekuensi dari perilaku tertentu, sehingga biasanya digunakan dengan ditulis dengan angka 1 sampai 6 atau 1 sampai 10 tergantung dari observer untuk menggambarkan frekuensi keseringan terjadinya perilaku tersebut. Yang keempat adalah pembuatan rating scale. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diputuskan sebelum masuk pada langkah-langkah, yaitu yang pertama, berapa kali observasi akan dilakukan. Yang kedua, panjang periode observasi. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi. Keempat, target perilaku yang akan diamati. Dan yang kelima, metode yang akan digunakan dalam observasi. Nah, setelah memutuskan hal tersebut, kita dapat masuk pada langkah-langkah pembuatan observasi rating scale, yaitu yang pertama, mempersiapkan daftar gambaran perilaku yang akan dinilai. Nah, yang kedua adalah memperhitungkan apakah kriteria yang telah ditetapkan itu sudah dapat dikatakan objektivitas atau belum mencapai objektivitas. Nah, hal ini penting karena jika kriteria itu tidak objektif, maka akan mempengaruhi pada pernyataan dan target perilaku yang dibuat, sehingga perlu untuk dipertimbangkan. Lalu yang ketiga adalah membentuk atau menentukan tipe skala yang akan dipakai. Nah, tipe skala yang akan dipakai harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari observasi. Lalu yang keempat, membuat item-item dari dimensi yang sama. Nah, jika kita telah menentukan kriteria yang kita buat, maka item yang dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam observasi haruslah mengikuti dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tersebut, sehingga hal ini akan membantu dalam peserta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh observer. Lalu yang kelima adalah adanya pertimbangan untuk meningkatkan objektivitas dan reliabilitas. Nah, hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu menyiapkan ruang kosong pada jawaban atau setelah jawaban di dalam pernyataan, sehingga hal ini akan membantu peserta untuk mengisi perilaku-perilaku pendukung atau menjelaskan perilaku yang dipilih atau pilihan jawaban yang dipilih. Lalu yang kedua, hal ini juga membantu observer untuk lebih memahami perilaku yang diobservasi atau dipilih dari peserta. Yang kelima adalah pengolahan data rating scale. Setelah melakukan observasi, maka observer dapat melakukan pengolahan data. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, lakukan scoring untuk setiap item. Jadi, dalam satu pernyataan dan pilihan jawaban, akan disediakan nilai per pilihan jawaban yang telah ditentukan. Nah, jika jawaban dari setiap jawaban yang paling mendekati kriteria yang dicari, maka mendapatkan skor yang paling tinggi. Dan yang paling jauh atau yang paling tidak sesuai dengan kriteria akan mendapatkan skor yang paling rendah. Lalu yang kedua adalah membuat kriteria pada setiap item. Nah, seperti yang sudah dibuat atau sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap item perlu dijelaskan mana yang memadai atau memenuhi kriteria yang dicari dan mana yang menjadi pilihan jawaban yang paling jauh dari kriteria yang dicari. Lalu langkah yang ketiga adalah membuat interval. Nah, interval yang dibuat itu akan menentukan nilai minimal dan maksimal, dan juga akan membuat range atau membantu dalam pembuatan kelas. Lalu yang keempat adalah membuat kelas. Nah, ketika kita sudah mendapati nilai minimal dan maksimal yang
dari skor yang didapat, maka kita dapat membaginya dalam beberapa kelas. Seperti misalkan dibagi dalam 4 kelas atau mungkin lebih. Nah, jika dalam 4 kelas, maka ada kelas yang paling rendah dan ada kelas yang paling tinggi. Nah, kelas yang paling rendah itu tidak memadai atau tidak masuk dalam kriteria, dan kelas yang paling tinggi adalah kelas yang paling mendekati kriteria yang dicari. Dan selanjutnya adalah menyimpulkan. Setelah kita mendapatkan peserta atau hasil peserta dan dimasukkan dalam kelas-kelas yang telah dibuat, maka kita dapat menyimpulkan peserta-peserta mana yang memenuhi kriteria yang dicari dan peserta mana yang tidak memenuhi. Nah, setelah menyimpulkan, kita dapat masuk pada langkah yang paling terakhir, yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini dilakukan dengan mendeskripsikan perilaku atau kecenderungan yang didapati dari hasil observasi dan hasil kesimpulan, dan dideskripsikan dengan menggunakan teori yang dipakai. Berikutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari rating scale. Jadi kelebihan yang pertama adalah efisien dalam mengambil data karena data mudah dipahami dan dikerjakan oleh partisipan. Yang kedua, efisien untuk mengukur sejumlah besar kriteria secara cepat. Ketiga, dapat digunakan secara berulang untuk membantu kemajuan. Yang keempat, menyediakan kerangka acuan untuk membandingkan individu dengan individu yang lain. Kelima, sesuai untuk mencatat perilaku-perilaku yang berbeda. Yang keenam, dapat digunakan untuk menandai penilaian perilaku yang berbeda. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk menandai atau menilai perilaku individu atau kelompok secara menyeluruh atau kesatuan. Yang kedelapan, mencatat aspek-aspek kualitatif perilaku. Dan yang kesembilan, dapat menyediakan data dalam form yang sesuai untuk analisis statistik. Yang berikut adalah kelemahan dari rating scale. Yang pertama, tidak dilengkapi dengan gambaran terperinci data mentah. Yang kedua, tidak objektif. Yang ketiga, tidak bebas dari bias observer atau rater, dan tidak ada jalan bagi pembaca untuk mengetahui yang sebenarnya yang terjadi. Yang keempat, kurang berguna sebagai metode untuk mencatat tindakan-tindakan atau percakapan-percakapan yang terjadi secara spontan. Yang kelima, kurang sensitif untuk melihat perbedaan individu. Yang keenam, menggunakan nilai skala yang didasarkan pada asumsi yang tidak jelas. Yang ketujuh, memiliki low inter-observer reliability. Yang kedelapan, tidak sesuai untuk mencatat informasi kuantitatif penting seperti frekuensi, durasi, atau latency behavior. Dan yang kesembilan adalah tidak sesuai untuk mencatat antecedent event dan konsekuen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, saran maupun kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.